Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Dua kota besar Amerika mengubah aturan pemakaian masker di saat kasus COVID kembali meningkat di sedikitnya 40 negara bagian Amerika dan ibu kota Washington DC. Hanya beberapa hari setelah kota Philadelphia memerintahkan kembali pemakaian masker di dalam ruangan akibat melonjaknya kasus COVID, pemerintah kota mencabut lagi aturan tersebut karena tingkat penularan COVID di wilayah ini mulai membaik. Namun kota Los Angeles justru mengambil langkah sebaliknya. Setelah mencabut kewajiban pemakaian masker di transportasi publik Selasa lalu, pemerintah kota Los Angeles kembali memberlakukan aturan wajib masker di bandara, bis kota, kereta, dan taksi. Menurut para pejabat kesehatan Los Angeles, mereka mengikuti arahan pakar Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC) yang merekomendasikan pemakaian masker pada saat perjalanan, meski ada keputusan Hakim Pengadilan Distrik AS di Florida yang membatalkannya. Ahli penyakit menular Dr. Anthony Fauci menyesalkan keputusan pengadilan yang melakukan intervensi karena menurutnya bertentangan dengan prinsip kesehatan publik dan tidak pada tempatnya bagi pengadilan untuk melakukan hal itu. Menurut ABC News, Departemen Kehakiman Amerika mengajukan banding atas keputusan pengadilan itu karena berpendapat CDC memiliki kewenangan hukum untuk melindungi kesehatan publik. Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia memperoleh simpati dari negara anggota G20 lain di tengah walkout yang dilakukan negara barat pada saat pertemuan Menteri Keuangan G20 di Washington. Amerika Serikat mencoba untuk terus mengasingkan Rusia di forum keuangan internasional akibat invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina. Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan sejumlah petinggi keuangan negara barat lainnya melakukan walkout saat sesi melibatkan G20 dalam pertemuan musim semi Dana Moneter Internasional Rabu lalu. It's very important for the United States to send a strong message that invasion of one country by another country will not stand. Kepada VOA, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani yang memimpin pertemuan G20 tersebut mengaku tidak terkejut dengan aksi walkout itu. Kita sudah tahu bahwa mereka akan walkout, namun tetap bahwa pertemuan itu cukup mendapatkan dukungan yang sangat kuat dan kerjasama atau kooperasi itu tetap akan terjaga dan itu menurut saya tanggung jawab dari Indonesia. Sri Mulyani juga menyebutkan kemungkinan perseteruan ini berlanjut hingga KTT G20 di Bali November mendatang. Namun Indonesia masih mendapat dukungan dari negara anggota lain. Nah, kalau ada sekelompok negara kemudian tidak bisa menyampaikan kami tidak bisa dalam satu ruang atau satu meja atau tidak bisa mendengar untuk bisa menunjukkan sikap politik mereka, ya silahkan pada saat Rusia bicara. Namun mereka juga mengatakan bahwa mereka tetap mendukung Indonesia untuk bisa meneruskan agenda-agenda yang sangat penting. Menurut analis, dilema berat AS adalah mengucilkan Rusia tanpa kehilangan pendukungnya saat ini. President Biden is doing a pretty good job. He's really got the Europeans to be behind him. The task now is to get China and to get other countries in the emerging world to be in the United States and the Europeans camp. AS dan Sekutu Barat menyerukan agar Rusia tidak diundang dalam KTT G20 dalam upaya untuk mengisolasi lebih jauh lagi Rusia dan Presiden Vladimir Putin. Demikian laporan VOA. Beralih ke negara bagian California yang mewajibkan warga dan pemilik usaha untuk tidak sembarangan membuang limbah makanan. Restoran yang kelebihan stok makanan kini bisa menyumbang ke lembaga amal yang membutuhkan dengan memanfaatkan aplikasi ponsel dari sebuah kelompok relawan. Biasanya roti sebanyak ini bisa dibuang percuma bila tak juga laku dijual. Tapi berkat aplikasi 530 Food Rescue Coalition, makanan ini bisa diselamatkan. So our app is mainly volunteer facing. It's similar to like Uber for food rescue. So what happens on our end is a food donor can call us with a food donation and we post that donation onto the app once we assign it to a nonprofit, and then the volunteer can claim that donation to transport it to the nonprofit. Dari restoran di Butte County di California bagian utara ini, roti dibawa ke sebuah tempat penampungan tunawisma. You know, as a
small nonprofit. We really rely on food donations, and our guest numbers vary here. We can have anywhere from 65 to 140 guests here at any given time, and they need 3 meals a day. Peraturan daerah di California yang kini mewajibkan makanan sisa disumbang atau dibuat kompos, antara lain bertujuan mengatasi kelaparan dan kemiskinan di negara bagian terpadat penduduk di AS ini. Now in Butte County, 1 in 4 children are food insecure. 1 in 5 families are saying that they are food insecure. And at the same time, we are experiencing unprecedented climate change effects here in Butte County. Menurut Cal Recycle, dinas pemerintah negara bagian yang menangani dampak lingkungan, limbah makanan menyumbang sekitar 1/5 emisi gas beracun di California. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Zaskia Putri yang berkarir sebagai pengacara di sebuah firma hukum di kota Seattle, negara bagian Washington. Zaskia sempat ikut menangani kasus gugatan keluarga korban penumpang pesawat Boeing 737 MAX milik Lion Air yang jatuh pada tahun 2018. Zaskia Putri adalah satu dari segelintir diaspora Indonesia di Amerika yang menjalani profesi sebagai pengacara. Sejak tahun 2019, ia bergabung dengan Herman Law Group, firma hukum di kota Seattle, negara bagian Washington. Nah, pada saat saya melamar dan saya diwawancara, dari situ mereka menjelaskan bahwa mereka sedang menghandle kasus-kasus Lion Air. Pada tanggal 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air penerbangan JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang jatuh di lepas pantai Karawang, Jawa Barat. Kita melayangkan gugatan ke Boeing, gugatan perdata, dan di situ kita bernegosiasi dengan Boeing, dan dari 46 klien itu untuk kasus Boeing ini semuanya sudah settle. Someone like Zaskia with her specific skills, it's so important to connect with clients in Indonesia and to help our firm learn about Indonesian culture. Salah satu isu hukum dan juga budaya yang harus Zaskia jembatani adalah perkara ahli waris. Nah, seperti yang kita tahu di Indonesia itu ada beberapa macam hukum waris, waris Islam, waris perdata, waris adat, seperti itu kan. Itu bukan cuma sekedar translation atau bukan cuma sekedar bahasa yang berbeda, tapi juga konsep culture dan hukum dan pemikiran yang berbeda, yang dimana kalau kita tidak menjembataninya, mengkomunikasikannya secara benar, bisa sangat sensitif. Keterlibatannya dalam kasus Boeing mempermudah Zaskia menjawab pertanyaan yang lazim dihadapi diaspora Indonesia di Amerika, pulang atau menetap dan berkarir di Amerika. Aku merasa bahwa untuk kita bisa berkontribusi untuk negara kita itu kita nggak harus physically ada di sana. Dari Seattle, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Aryatna Budianto, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.